Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dari kelompok 4B, golongan B, ingin eh, menjelaskan cara konfigurasi mengenai tugas minggu 15 ya. Jadi tugasnya itu membuat topologi jaringan terdapat kantor A dan kantor B. Lantai 1 ada manajemen dan HRD. Sedangkan lantai 2 ada bagian kreatif. Terus yang kantor B itu ada eh, bagian produksi dan bagian produksi juga untuk lantai 2-nya. Lalu kantor membutuhkan konfigurasi seperti ini. Terdapat komponen 3 komputer dan 1 printer dan juga seterusnya. Untuk skenarionya itu seperti ini. Jadi untuk menghubungkan eh, antar router antar AS menggunakan BGP, protokol BGP. Terus untuk di jaringan lokal antara lantai 1 dan lantai 2 itu menggunakan OSPF. Dan juga sama yang yang gedung B. Untuk jaringan lokalnya alamat IP-nya menggunakan DHCP ya. Menggunakan DHCP. Terus di gedung A yang lantai 1 ini terdapat 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi VLAN 10 itu untuk marketing dan VLAN 20 untuk HRD. Sisanya yang lain hanya tidak perlu VLAN ya. Untuk menyebarkan alamat IP-nya menggunakan DHCP ya. Jadi seperti itu. Langsung ke konfigurasinya. Oke, langsung saja ke konfigurasinya. Di sini sudah dibuat ya. Dan di tugas pertama yaitu buat alamat jaringan IP 192 168.10 dan kantor B jaringannya 20. Jadi karena jaringan kantor A itu terdapat 2 LAN dan juga ada VLAN-nya, jadi perlu pembagian alamat. Dan untuk penghubungnya kita tidak perlu pakai subnet block. Jadi hanya 50, 40 dan 100. Jadi kita bagi alamat. Kita bagi alamat jaringannya itu cukup di antar LAN-nya. Kita jangan ke router dulu tapi ke switch. Untuk switchnya kita beri VLAN 10 dan 20 untuk marketing dan HRD. Caranya itu kita beri port beberapa yang ingin kita beri VLAN. Pertama-tama kita buat nama terlebih dahulu. Nah,
Kita beri VLAN dulu ya. Kita deklarasikan untuk port beberapa, itu VLAN marketing dan port VLAN 20. Itu portnya untuk port range berapa saja. Nah ini untuk port 10 kita kasih ke marketing ya. Nah selanjutnya itu untuk ke HRD. Nah untuk HRD kita beri port 20 ya. Nah, jadi fast internet 2-5 karena fast internet 1 di marketingnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi buat manajemen karena manajemen tidak perlu VLAN. Jadi cukup tidak usah dikonfigurasi lagi. Nah selanjutnya lanjut ke router. Nah sebelumnya kita terang terlebih dahulu untuk fast internet 24 supaya kita melakukan routing antar VLAN yang berbeda dengan cara router on stick ya. Nah jadi port 24 ini yang mengarah ke router kita terang. Jadi kalau kita lihat sudah ada keterangan bahwasannya VLAN 10 marketing fast 1 dan HRD VLAN 20 fast internet 2-5. Nah selanjutnya kita lakukan router on stick pada router A. Sebelumnya kita beri VLAN terlebih dahulu untuk fast internet 0. Kenapa ini 10.33? Karena kita lakukan pembagian jaringan ya. Jadi ini dengan prefix 28, maka untuk subnet blok 1 network 0. Nah ini 17, yang ini untuk manajemen itu network 33. Jadi ya seperti itu. Selanjutnya itu kita lakukan encapsulation supaya VLAN-nya dapat terhubung. Nah ini saya sudah konfigurasi. Jadi untuk VLAN-nya jadi untuk VLAN-nya itu yang 10 itu 1 ya. Lalu untuk VLAN 20 itu gitnya 17. Terus yang ini tuh gateway-nya kita sudah config ya tadi ya. Nah yang itu pakai 33 karena network yang ini 32 seperti itu. Selanjutnya kita beri DHCP ya supaya IP otomatisnya terbagi. Jadi kita itu tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu. Nah ini terdapat 3 DHCP ya. Jadi untuk network VLAN 10 ini, lalu untuk DHCP marketing, lalu HRD jaringannya 16.
network 16, lalu untuk manajemennya 32 ya, yang sini. Oke, nah jadi semua itu harus disetting ke DHCP supaya dapat terbaca gitu ya. Jadi setiap perangkatnya itu terbaca dan mendapatkan alamat IP otomatis. Nah ini, jadi itu harusnya kita sudah lakukan routing, bisa semua paket dapat terkirim. Nah, oh ya, untuk access point itu kita beri SSID marketing. Dan untuk perangkat wirelessnya saya menggunakan itu laptop, jadi pasang wireless portnya kita kasih ke SSD yang tadi. Marketing. Nah ini sudah terhubung, kita coba tes routing. Nah berhasil. Nah sudah berhasil ya. Nah selanjutnya kita konfigurasi untuk yang kreatif ini. Oke, untuk yang kreatif yang lantai 2 kita kan ini sudah kebagi beberapa subnet bloknya ya. Yang ini 0, ini jaringan 0, ini 16, ini 32. Jadi yang sini tuh 448 ya. Jadi pada fase Ethernet 0 itu kita kasih untuk gateway-nya 49 berarti. Lalu kita kasih DHCP. Nah supaya itu dapat menyebar IP secara otomatis. Nah yang ini IP DHCP full kreatif, network 48, default route-nya ini salah ya. Harusnya itu network benar, cuma default route-nya ini 49, tipe ya. Nah lalu harusnya access point-nya itu kita jangan lupa kasih SSID. Marketing. Oke, jadi harusnya kita dapat DHCP semua ya. Oke, udah bisa. Oke, nggak perlu di setting semua karena ini durasi juga. Nah selanjutnya itu kita
kita melakukan routing. Oh ya, untuk di sebelah sini juga itu sebelumnya kita setting, kita atur semua portnya dah. Nah, ini sudah diganti. Nah, selanjutnya itu belum dinyalain. Ini di router B. Selanjutnya itu kita konfigurasi juga ya, di lantai 2 kita beri DHCP semua supaya kita lakukan pembagian jaringan juga. Karena yang di gedung 2 itu network 20. Nah, untuk di subnettingnya juga sama ya, mungkin saya beri subnet block 28 prefix 28, cuma hanya 2 subnet blocknya, 0 sama 17. Nah, ini gateway dari ini untuk router B. Kita langsung ke DHCP saja ya mungkin. Oke, kita langsung ke DHCP dulu mungkin ya. Oh, ini sudah. Kita berikan akses point. Ini untuk produksi. Produksi 1, karena ini di lantai 1. Oke, kita ke DHCP. Apakah sudah dapat? Nah, sudah. Ini juga sudah dapat sih seharusnya. Coba. Nah, selanjutnya yang ini sama ya. Kita beri DHCP juga. Karena ini networknya 16, berarti gateway-nya itu 17 ya. Kalau kita DHCP sama seperti sebelumnya. Oke.
Sudah dapat ya. Lalu kita setting juga ke router 4 antar jaringan ya. Karena ini yang gedung 50 jadi 50.0, jadi yang gedung B itu menggunakan 40 ya. Dan prefixnya 3/30, berarti 252. Sorry, ini gateway-nya. Jadi gateway-nya itu ini untuk dari satu ya. Ini serial 4. Serial 42. Yang ini belum diaktifin ya. Oke, sudah terhubung. Yang sekarang itu antara AS-nya ya. Antara AS serial 3. Untuk yang AS itu menggunakan 10 100 100 ya. Yang ini untuk gedung A1 sama prefix 30. Untuk yang gedung 2 network alamat 2 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ini VLAN sudah, yang tadi itu router on stick sudah, memberi DHCP sudah, konfigurasi sudah, routing antara router 1 dan router 2 di kantor seperti jadi ini masih satu AS ya. Udah sih untuk routing, jadi dari routing sini ke sini, dan juga itu sebaliknya. Root ini berarti mau ke jaringan yang ini tuh jaringan 48 ya.
Jadi 168, 10, 48. 240. Terus next hopnya kita lewat network jarak terdekat ya. Jadi di sini kalau ini 50 51, ini harusnya 50 52. Jadi gini. Oke. Terus untuk yang sini ke sini kita ingin ke network mana saja, kan di sini ada 3 network ya, marketing, terus manajemen dan HRD. Jadi yang pertama 0, network 0 atau subnet blok pertama ya. Nextnya ini 1 ya, yang kan ini 2. Lalu untuk network yang kedua itu 16. Terus yang ketiga ada 32. Oke, udah. Coba kita tes ya. Oke, berhasil. Tuh, successful. Itu juga sebaliknya sudah bisa. Oke, selanjutnya kita hapus konfigurasi routing statis. Lalu routing dinamis di kantor menggunakan protokol routing. Oke, kita hapus. Karena ini cuma satu, untuk menghapusnya itu cukup berikan new pada akhir. Oke, sebentar. Berikan no, maksudnya kok new sih? No. Oke, seharusnya ini gagal karena sudah dicopot. Nah, bisa dilihat gagal. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan rerouting. Rerouting ini langkah-langkahnya ini cukup mudah. Gimana tadi presentasi? Ini udah kita kasih cukup kasih tahu networknya utamanya saja, tidak perlu per bloknya saja. Karena RIP sudah canggih, jadi otomatis kebaca semua jaringan meskipun belum seperti itu. Nah, seharusnya untuk ini sih bisa mengirim paket. Coba. Kok gagal ya? Oh, kita harus menggunakan router version 2 ya guys ya. Sorry. Ya, maksudnya harus menggunakan router versi 2.
router IP-nya. Jadi masukkan dulu. Ini satunya. Oke. Harusnya berhasil. Ya, berarti harus menggunakan router versi 2 untuk RIP-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan lakukan routing EIGRP ya, untuk antar antar lantai. Jadi caranya itu kita setting IP-nya dulu. Itu port ke atas itu pakai serial ya. Serial 3. Di tugasnya itu pakai IP 50.50.50.0 network itu. Terus prefixnya pakai 30. Berarti yang bawah 1. Untuk prefix 30 itu kalau nggak salah 252 ya. Oke, yang ini juga. Ini 2 ya, karena yang bawah udah 1. Oh sorry, ini salah. Ntar kita hapus dulu ya. Bukan serial 3. Jadi di serial 2 ya, sorry. Untuk serial port 3 itu untuk antar antar AS ya, antar gedung. Oke, udah. Selanjutnya kita lakukan routingnya ya. Caranya itu router EIGRP terus 100. Lalu kita kenalkan networknya. Jadi di router A ini itu ada network apa saja. Yang pertama tuh yang 0 ya, network 0. Bedanya sama routing lain tuh ini pakai wheelchart. Jadi kebalikannya. 00 prefix 2815. Juga network yang lain ya, seperti 16 32. Dan juga network antar antar routernya juga dicantumin
sebagai neckboardnya ntar. Untuk ini wheelchairnya pakai 3 karena prefix 30 ya. Oke, yang ini juga sama. Sorry, salah. Ini networknya 48 ya. Sorry, wheelchairnya belum. Lalu antar router penghubungnya juga, network penghubungnya. Nah, itu juga ada notif ya. EGRP 100 neckboard 10.10.1 serial 2. Jadi ini harusnya udah terkonek, sudah terrouting. Coba kita tes koneksi. Loh, oh iya lupa, sorry. Ternyata ini harus di itu ya, baru inget no to Sumeri. Nah, itu juga sama yang router A. No auto Sumeri. Oke, kita tes lagi ya. Oke, sukses ya. Jadi segitu. Oh, ini enggak, belum dikasih IP. Oh, belum diaktifin di HCP-nya ya. Oke, sukses semua ya. Yang manajemen juga coba. Oke, sukses ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin konfigurasi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Dan selanjutnya adalah routing dinamis dengan OSPF. Pertama-tama itu hapus routing EGRP. Untuk menghapusnya itu tanpa root ya teman. Root. Oh ya, untuk konfigurasi itu sama saja seperti EGRP. Jadi networknya itu kalau routingnya yang dinamis cukup networknya saja. Untuk recruiting itu untuk network keseluruhan untuk bersama. Ya, ini sudah dihapus. Kita ping gagal. Selanjutnya untuk konfigurasi SPF-nya.
Ini sama seperti AJRP, cuma kita tambahkan ada elemen loop di akhirnya. Oke, ini sepertinya sudah. Nah, oke. Ini apa ya, teman-teman? Sudah bisa OSPF-nya. Dan ini mari coba diterapkan di gedung 2, gedung B maksudnya. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita konfigurasi OSPF-nya. Untuk di lantai 2, gedung B seperti yang saya bilang tadi. Oke, ini kita tes. Oke, sukses. Belum jadi lihat. Kita coba lagi. Oke, sukses. Tetangganya remote AS2. Terus tentukan network mana saja yang mau di routing ke sana. Kita kasih tahu network di LAN sini, di LAN gedung 1 ini ada apa saja, kita terapin seperti itu. Juga di sini sebaliknya, kalau di sini BGP 1 berarti di sini BGP 2. Terus networknya karena di seberang itu 1 ya jadi 1. Nah, ini sudah, dan remote AS-nya 1 untuk tetangga awal. Untuk tetangga yang sudah di gedung 1, ini sudah ada perintah network 1 off, berarti sudah terhubung. Kita coba tes. Oke, terhubung. Nah, tapi masalah ini ke sini harusnya gagal karena ini masih melewati router lagi. Jadi kita perlu routing statik supaya ini sama ini dapat terhubung, dan ini juga terhubung ke sini, dan ini juga terhubung ke sini. Jadi caranya tuh simple. Kita routing statis supaya memperkenalkan jaringan ke semua ini. Nah, seperti ini. Jadi dari router D itu bisa mengakses internet kosong, internet 16, subnet blok 16, network 10, ini network 10. Semua kan di sini. Nah, jadi ini bisa mengakses semua. Begitu juga di sini kita perlu mengstatic root
dan ini netshopnya tadi lewat sini, jadi 4, 40, 41, dan ini juga sama, ini 50 harusnya. Ini karena di sini kan network 20, jadi kita tulis 20. Terus ada network apa aja yang harus dibagi, ada 0 sama 16. Sorry, ini kita harus kasih next shopnya C, lupa next shopnya belum ditambahin seperti ini. Lalu selain 0 juga 16. Oke, ini sudah di static root, jadi ini harusnya bisa ke seberang AS. Ini juga dapat rounding di lantai 1, komplit semuanya, sukses semua. Oke, jadi kesimpulannya itu kita buat static root. Kita buat apa? Static root rounding terlebih dahulu, terus kita coba wrap rounding untuk di LAN, untuk di lokal gedungnya, terus ganti lagi ke AGPR protokol. Terus yang terakhir pakai USPF untuk di LAN-nya. Lalu untuk menghubungkan antar jaringan ini pakai BGP. 10 ini network 10 semua kan di sini kan. Nah, jadi ini bisa pakai semua. Begitu juga yang di sini. Kita perlu static root. Oh ya, dan ini next hopnya tadi lewat sini ya. Jadi 41. Dan ini juga sama. Ini 50 ya harusnya. Ini karena di sini kan network 20 ya. Jadi kita tulis 20. Terus ada network apa aja yang sudah dibagi ya. Ada 0 sama 16 ya. Sorry, kita harus kasih next hopnya aja. Lupa next hopnya belum ditambahin. Seperti ini. Lalu selain 0 juga 16 ya. Oke, ini sudah di static root. Jadi ini harusnya bisa ke seberang AS. Tuh. Ini juga dapat routing di lantai 1. Komplit semua ya. Sukses semua. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Kita buat static root. Kita buat statis routing terlebih dahulu. Terus kita coba pakai routing untuk di LAN ya, untuk di lokal, di pergedungnya. Terus ganti lagi ke AGRP protokol. Terus yang terakhir pakai OSPF untuk di LAN-nya. Lalu untuk menghubungkan antar jaringan ini pakai BGP. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.